Pidato kunci, gemboknya di mana? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih ya kawan-kawan dari KK dan UGM sudah membuat acara untuk peduli pada Merapi, pada bencana. Maka saya kemana-mana selalu pakai masker yang warnanya orange. Satu warna rescue yang tentu saja menjadi sesuatu yang membuat kita peduli. Nah, ada beberapa sih yang terkait dengan erupsi Merapi yang barangkali nanti kawan-kawan bisa sharing. Sebenarnya cukup lama, setidaknya saya sejak masih dulu di kampus begitu ya, bahkan sejak SMA. Rasa-rasanya hampir setiap minggu dulu ketemu Mbah Argo, terus kemudian turun ke anaknya Mbah Marijan. Pada saat kemudian saya jadi anggota DPR, terjadi letusan Merapi, terjadi gempa Jogja, saya termasuk orang yang mendorong agar diadakan satu pengawas dari Dewan. Dan kemudian melahirkan Kepres untuk merespon dengan cepat terjadinya bencana. Terus akhirnya itu menginspirasi untuk munculnya undang-undang tentang bencana alam. Nah, hari ini kita menghadapi satu situasi di mana wedus gembelnya keluar, erupsinya terjadi, batuk-batuk. Tapi saya beberapa kali keliling menengok, baik yang ada di Magelang, yang ada di Boyolali, maupun di Klaten, pernah dikritik juga sih. Udah dia nggak usah ngajar-ngajarin gitu, karena masyarakat di sana jauh lebih siap. Sebenarnya saya nggak ngajar-ngajarin, saya ingin memastikan rakyat saya yang di sana betul-betul siap menghadapi, mereka memang tenang, dan mereka memang punya pengalaman, tapi saya yang akan belajar, kira-kira dengan kondisi Merapi seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Ternyata kearifan lokalnya luar biasa. Kentongan hidup lagi. Early warning system yang lebih canggih dibikin. Terus kemudian dengan pengamat Merapi, mereka bisa berhubungan. BPBD, SAR, PMI, Tagana, relawan-relawan semuanya kumpul. Maka bagaimana kita menyusun? Ada beberapa yang hari ini menjadi PR yang tidak mudah. Saya diingetin oleh Jakarta bahwa Pak Ganjar hati-hati ya, karena kalau pengungsian hari ini terjadi dan masih ada pandemi, maka pekerjaan Pak Ganjar bertambah. Siap gitu. Lalu saya googling, ngobrol-ngobrol, komunikasi dengan teman-teman di Jepang, akhirnya saya dikasih gambar yang bagus gitu ya tentang pengungsian. Nah, pengungsian ini dibuat jarak-jarak, di sana dibuat dengan kardus-kardus. Hasilnya jauh lebih bagus kemarin yang terjadi di Magelang, karena dibuat dengan multiplex begitu, dan itu kita jadikan contoh. Teman-teman, dari cerita ini, mungkin kawan-kawan yang mengerti tentang ilmu gunung berapian, ilmu kebencanaan, ya, ilmu geologi, macam-macam ilmu, termasuk ilmu sosial. Barangkali ini yang bisa kita share. UGM saya kira secara data science pasti punya lah banyak sekali tentang all about Merapi gitu ya. Terus kemudian kondisi sosiologis, kultural pasti sangat punya. Nah, ketika kemudian kita ingin mencegah bagaimana korban tidak akan terjadi, maka pengurangan risiko bencana mesti kita siapkan dari awal. Di Magelang pernah terjadi katakan sister village, desa kembar. Ada juga sister kembar buat kalau bahasa encon gitu, teman, terus kemudian dia kenalan, sehingga kalau nanti terjadi bencana, dia akan lari ke sana. Cara-cara ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang kemudian kita coba formulasikan agar kita bisa merespon kondisi gawat darurat dan pasca bencana. Sebenarnya konteks Merapi kalau dari si sosialnya relatif masyarakat sudah mengerti. Nggih kok Pak, niku nek mboten gluduk-gluduk kula nggih pun mudeng gitu. Bahkan ada mistisnya. Kalau kita mendengar gamelan di sana akan terjadi sesuatu atau cerita-cerita yang lain. Nah, pengkondisian inilah yang saya kira apakah itu dari UGM, apa itu dari keagama penting untuk memberikan atau membantu mendampingi. Kalau yang ada baru edukasi, internetnya kita bagi, tapi kalau itu sudah berjalan, kita memastikan bahwa itu akan terlaksana tereksekusi dengan baik. Maka webinar ini menurut saya menjadi penting dan kita perlu memberikan pikiran, gambaran, mungkin juga hal yang sifatnya teknis atau barangkali kawan-kawan punya strategi
untuk bisa membantu sehingga risiko bencana bisa kita kurangi dengan baik. Dulu Bu Dwi Korita pada saat menjadi rektor pernah bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah. Jadi saya geser dulu. Jadi sebagai ketua PPK Agama sekarang jadi gubernurnya gitu. Nah pada saat kita ngobrol, ternyata ada beberapa titik yang oleh UGM dijadikan uji coba desa tangguh bencana. Kemudian dipasangi peralatan-peralatan untuk mengukur atau mendeteksi landslide gitu ya, tanah longsor dan sebagainya. Ternyata beberapa di tempat yang cukup rawan seperti di Banjarnegara saat itu hasilnya bagus. Maka ketika itu ini kita gulirkan agar bisa masyarakat makin tahu. Nah, sekitar Merapi hari ini menjadi penting untuk kita berikan ilmu atau pengetahuan tentang itu. Kita punya pengalaman umpama pos-pos pengamatan di zaman Belanda dulu ya, masih awet, masih bagus, tidak kesembur gitu sama awan panas atau kondisi Merapi. Tapi yang terjadi di Bebeng dulu, ketika kita buat bunker ternyata nggak kuat gitu. Dan itu pengalaman yang menurut saya sangat bagus. Nah sekarang dengan ilmu pengetahuan, dengan peralatan yang makin canggih, barangkali ini penting. Erupsinya itu predictable. Kira-kira yang bisa kita pakai untuk mengontrol sehingga informasi bisa kita bagi dengan baik. Lalu setelah itu, bagaimana tindakan yang bisa kita lakukan agar masyarakat nanti bisa mengungsi, mengevakuasi diri dengan cepat dan gampang. Setelah sampai di pengungsian, kira-kira mereka bisa nggak ya melaksanakan protokol kesehatan? Nah, kami punya contoh sebenarnya di Kabupaten Magelang yang cukup bagus, tadi yang saya ceritakan membuat shelter-shelter yang bagus, gitu kan. Terus kemudian teman-teman ada yang peduli anak-anak, mereka mengedukasi, yang bisa mengelompokkan kelompok-kelompok rentan, ya, sehingga mereka kita bisa proteksi dari si kesehatannya dan seterusnya. Nah, yang lain-lainnya pasti akan bicara soal ternak, soal harta, soal keamanan, soal mereka bisa lebih nyaman dalam pengungsian sampai kemudian dinyatakan Merapi itu aman. Nah, ini pengetahuan yang menurut saya penting untuk dilakukan. Teman-teman, selamat berdiskusi. Saya mohon maaf, saya masih di Balikpapan. Kalau nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir, jalan terus. Pokoknya show must go on, ide-ide dan gagasan-gagasan baik ini memang luar biasa lah. Didedikasikan untuk betul-betul agama dan UGM memberikan kontribusi dalam bidang kemanusiaan melalui kebencanaan. Wabil khusus kita mantengin Merapi bersama-sama. Itu saja Bapak Ibu, teman-teman. Saya doakan sehat selalu jaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya bisa memberikan yang the best untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sekaligus juga Ketua Umum PPK Agama. Salam untuk kawan-kawan keagama di Balikpapan, Pak Ganjar. Salam sehat. Nanti malam kita akan ngobrol. Hari ini kita mau ngobrol sama anak-anak mudanya. Terima kasih di sini Pak Nardi, Mas Komo, makasih. Bu Ani, makasih Bu Ani. Ini ilmunya paling banyak. Apa-apa saya merefernya sama Bu Ani aja. Perintahnya Bu Ani tinggal kita eksekusi gitu ya. Ya, Pak Ganjar. Halo ya, Bu Rama, terima kasih. Ada siapa ini ya? Bu Meti, Mas Danang. Makasih ya semua ya. Mohon maaf saya mengganggu ini. Terus silakan dilanjut ya. Baik, terima kasih.